Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke, hari ini YouTuber Lokos sedang berada di lapangan Priok di Kabupaten Sampang di Kecamatan Ketapang. Nah, hari ini kebetulan ada latihan dari tim Tom and Jerry atau cabai rawit. Nah, sesuai dengan request teman-teman, katanya nih sering Mas Yan ajak ngobrol Mbak Novi. Nah, kebetulan Mbak Novi ada di lapangan. Kita akan ajak ngobrol-ngobrol dengan Mbak Novi buat request kalian. Nih Mbak Novi depan saya. Assalamualaikum Mbak Novi. Oke. Ini adalah Mbak Novi. Mbak Novi, ada waktu nggak ngobrol-ngobrol sebentar? Bisa ya? Alhamdulillah. Bisa. Nah, buat teman-teman yang penasaran obrolan kita dengan Mbak Novi seperti apa, jangan kemana-mana karena kita akan ngobrol-ngobrolnya di rumah atau di kandang, bukan di lapangan. Ya Mbak Novi ya. Oke, stay tune. Nah, sambil nonton, kita tinggal dulu Mbak Novinya. Nah, sambil nonton di video channel YouTube yang Blue 78, jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa teman-teman untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan lupa dipencet. Stay tune, don't go anywhere. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Novi, obrolan eksklusif. Boom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu memakai salam lagi kalau tadi kita bareng Mbak Novi di lapangan Priok, karena kebetulan hari ini Mbak Novi sedang ada latihan tim cabai rawit. Nah, hari ini saya langsung ngobrol-ngobrol langsung dengan Mbak Novi untuk nuruti. Sebenarnya kalau dikatakan udah bosan sih, sebenarnya bosannya begini. Banyak yang minta, Mas Yan ajak ngobrol Mbak Novi. Kemudian Mbak Yan ajak ngobrol Mbak Novi. Aduh. Ya sudah, hari ini saya turuti keinginan kalian karena kebetulan hari ini saya sedang ada di Kecamatan Ketapang dan saya ketemu dengan Mbak Novi tadi di lapangan. Langsung saya minta mau nggak diajak ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah Mbak Novi berkenan untuk diajak ngobrol-ngobrol. Nah, Mbak Novi ada di sebelah saya. Nah, ya, yuk langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Mbak Novi. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam.
Aduh, suaranya tuh beda kalau sama cowok. Kalau cewek, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Oke, Mbak Novi, apa kabar nih hari ini? Oke, suaranya dikerasin ya? Oh, kurang keras. Kurang keras. Oh, iya. Seperti kalau di lapangan tuh loh. Kayak gitu dong. Oke, Mbak Novi, sekali lagi, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Oh ya, Mbak Novi, latihan hari ini tadi itu gimana? Hasilnya memuaskan atau gimana latihan pada hari ini? Ya, alhamdulillah memuaskan. Memuaskan ya. Oke, Mbak Novi, pertanyaan pertama nih. Nggak tahu nih pertama ke berapa, saya nggak tahu. Yang kayaknya banyak pertanyaan saya dengan Mbak Novi. Oh ya, Mbak Novi, kasih salam dong sama teman-teman nih. Banyak yang ngefans, soalnya. Ini yuk, ayo ya. Sudah saya turuti request kalian tuh bertemu dengan Mbak Novi nih. Mbak Novi, pertanyaan pertama. Mbak Novi ini kan cewek ya? Iyalah cewek lah, masa cowok. Pertanyaan goblok saya ini sebenarnya. Pertanyaan nggak masuk akal. Mulai kemarin udah kelihatan cewek masih tanyain. Oke, gini Mbak Novi. Dunia karapan sapi ini adalah dunia cowok kan? Dunia cowok. Nah, ngapain sih Mbak Novi berkecimpung di dunia cowok ini? Kan panas, berdebu. Nggak eman sama ini apa namanya? Perawatan kulitnya. Saya nggak perawatan kok. Namanya juga seneng hobi. Ya kan? Nggak masalah meskipun udah mau perawatan kalau udah seneng. Bagi saya nggak ngerti bagi yang udah perawatan ya. Oh iya. Bro, nggak perawatan putihnya kayak gini bro. Gimana kalau perawatan bro? Apa ya? Glowing katanya. Glowing. Oke, nah kenapa sih kok mau berkecimpung di dunia karapan sapi, Mbak Novi? Kenapa Mbak Novi? Ini kan panas, berdebu gitu. Ada alasan lain nggak selain seneng? Yang bikin seneng apa sih di karapan sapi? Gak ngerti kan budayanya Madura. Mungkin udah karena ini emang tradisi. Kalau bukan dari yang muda, siapa lagi gitu? Benar. Jadi alasannya suka karena ini sudah tradisi ya. Mulai kapan Mbak Novi sendiri tuh suka dengan karapan sapi? Mulai kapan tuh? Sebenarnya udah lama sih, mulai dari SD. Sebelum SD juga abah kan dulu kan udah lama banget ngerap. Jadi suka ikut gitu. Kalau tiap ngerap ikut. Terus vakumnya itu cuma pas mondok aja gitu. Vakum nggak ikut ngerap. Pulang dari pondok ikut lagi gitu. Oh, jadi mulai dari SD udah suka. Awalnya ikut-ikutan abah nih. Nah, inget nggak awal-awal ikut karapan sapi itu perasaannya gimana? Ini apa sih itu? Atau gimana? Enggak, karena emang udah ini loh karapan sapi, ini emang budayanya Madura kayak gini, udah karapan sapi termasuk budayanya Madura ya udah. Oh gitu. Jadi awal mulanya cuma ikut-ikutan. Lama-lama kecanduan. Gak ikut ke karapan sapi karena mondo. Oh, santri, bro. Bro, santriwati, bro. Ya, nah mondoknya di mana kalau boleh tahu dulu Mbak Novi? Di Probolinggo. Nggak kejauhan? Enggak. Oh, mondoknya di Probolinggo. Apa pernah bolos lihat karapan sapi di Probolinggo? Dulu pernah pas Piala Presiden itu saya sering pulang. Aduh bro, tebakan saya. Karena Probolinggo juga tempatnya karapan sapi Mas Bro. Nah Mbak Novi ternyata saya cuma nebak tadi nih. Cuma nebak apa pernah bolos nih, kabur dari pondok. Tapi atau gimana? Kabur, gimana? Oh emang oh izinnya pulang izinnya apa tuh? Izin Asli? Kan, iya memang izin kan kebetulan saya di pondok itu masuk pengurus. Jadi izin langsung ke pengasuh gitu. Oh, lebih mudah ya. Alasannya lihat karapan sapi pasti Ya, enggak. Ya kan? Nggak mungkin. Oh, Bu Ustadzah saya mau pulang sebentar mau nonton Piala Presiden. Enggak kan? Enggak. Alasan waktu itu ini cerita masa lalu ya. Iya. Nggak boleh ditiru. Kadang alasan sakit, ada keluarga yang sakit. Aduh, dikorbankan keluarganya. Dikorbankan keluarganya bilang sakit demi karapan sapi. Demi. Nah, ini Mbak Novi udah suka karapan sapi mulai dari SD ya, SD. Kemudian sampai sekarang kecanduan. Nah, saya tanya sekarang, Mbak Novi kalau saya tahu kayaknya udah kerja deh ya.